Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo kita sareng-sareng aosaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian juga nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga kita dapat hadir di sini, bermajelis di sini dengan tujuan thalabul ilmi dan beramal soleh, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ya izinkan kami menyampaikan wasiat takwa, utamanya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Ya, sebelum nanti intinya beliau Bapak Kiai Haji Ihsan Saifuddin, nah, sebelum mulai saya pengen cerita sedikit. Nanti ya insya Allah yang mengisi Bapak Kiai Haji Ihsan Saifuddin, beliau ini guru saya dulu. Adosipun kula pas kuliah ten Sukoharjo, ya, niku diulang kalih Pak Ihsan Saifuddin. Kalau tesih napa niku ingat nggih. Beliau dulu ngajar mata pelajaran adab, taklim wal muta'alim. Masih ingat ya, pada saat semester 5 dan semester 6 ya, beliau ngajar semester 5 dan semester 6. Nah, mungkin Bapak Kiai Ihsan Saifuddin ya saged hadir ya, karena tadi menyampaikan bahwasannya beliau nanti agak butuh waktu ya, berpindah dari tempat taklim yang lain ya, nanti baru perjalanan ke sini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian alhamdulillah ya, saya kemarin berkesempatan ngintil. Ngintil itu kalau bahasanya Profesor Haidar Nasir, ngintil itu dzawil kurba. Dzawil kurba niku napa? Ya dzawil kurba niku nggih belajar ikut ya, kemudian yang dipelajari niku nggih nilai-nilai norma ya, kemudian spiritualitas, kemudian juga intelektualitas. Ya, kemarin bapak-bapak pengurus ya, pimpinan cabang bersama pengurus Ahad pagi ya, kita studi, bukan studi banding ya, tapi
studi tiru nama studi nggih, pokoknya saling memberikan wawasan ya, di daerah Lamongan. Jadi ada yang namanya pimpinan ranting Muhammadiyah Labuhan. Leres nggih Pak Jum nggih. Nah, pimpinan ranting Muhammadiyah Labuhan. Itu daerahnya dekat pesisir. Mempunyai aset miliaran ya, sekelas PRM. Ya karena memang di sana ketika saya berkunjung ya dengan bapak-bapak sesepuh dari pimpinan cabang ya, di sana itu secara ekonomi maju ya, sehingga masyarakat di sana mudah ya. Jadi kalau kemarin ngendikone Bapak Ketua pimpinan cabang ya Muhammadiyah PRM Labuan niku ngendika kalau di Muhammadiyah itu apa selain beramal ya, tapi juga nyumbang katanya ya, jadi ada sumbangsihnya ya, ada sumbangsihnya. Bahkan beberapa infrastruktur ya, itu dibangun perorangan yang memang aktivis dari Muhammadiyah. Tetapi hal yang terpenting pada saat itu ya, yang saya pribadi ya, saya sebagai murid ya, sebagai orang yang ngindil ya, saya melihat bahwasannya permasalahan itu di setiap kepemimpinan ya, salah satunya adalah kaderisasi. Nah, pengkaderan ya, kaderisasi yang kurang. Nah, maka dari itu mangke ya, bapak-bapak kali ibu-ibu niki ya, misalkan punya anak ya, jadi kalau mengkader anak itu berarti kader Muhammadiyah secara biologis ya. Jadi misalkan punya anak ya ataupun punya kerabat nah, diajak minimal ke pengajian ya, pengajian ataupun kegiatan-kegiatan yang dari ranting terlebih dahulu. Nah ini penting ya, karena sekarang ya itu krisis kaderisasi ya. Padahal untuk melanjutkan estafet perjuangan itu yang paling penting, yang paling utama itu adalah kaderisasi itu sendiri. Kula nggih napa niku ngajak rencang-rencang ya. Pengajian pemuda Muhammadiyah ya. Setiap hari Senin atau malam Selasa. Lah mengke bapak-bapak napa ibu-ibu ya, misalkan nggadahi putra ya. Nggih tesih enom umuran 17 sampai 20 atau nggih masih sekolah SMA ataupun kuliah ya, monggo diajak ya, atau diarahkan untuk ikut ya, pengajian, bisa pengajian Ahad pagi ataupun pengajian pemuda Muhammadiyah ya, pengajian pemuda Muhammadiyah setiap malam Selasa. Nah, tempatnya di mana? Di Masjid Amanah ya. Tempatnya di Masjid Amanah di Balai Muhammadiyah. Jam berapa? Jam 7:30 atau ba'da Isya. Nah, itu sebagai bentuk termasuk upaya untuk kaderisasi. Nah, saya sendiri SD, SMP, SMA ya, itu di Muhammadiyah ya. Berarti 12 tahun nah, di Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua ya, kami dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Darul Hikmah, saya selaku pengajar ya, ingin memberikan
informasi bahwasanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Darul Hikmah sudah membuka pendaftaran santri baru. Nah, mangke monggo Bapak Ibu ya, ingkang gadah putra napa sederek ya, saged didaftarkan ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Darul Hikmah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang antusiasme untuk mendaftar itu banyak. Terakhir kita kemarin kurang lebih ada 16 yang sudah mendaftar. Dibukanya kemarin tanggal pertengahan Agustus itu jalur khusus ya, kemudian tanggal 1 September ya, kurang lebih 2 minggu, baru 2 minggu kita buka PSB. Nah, karena kuotanya terbatas, monggo ya, nanti bisa mendaftarkan putra-putrinya. Soal biaya mboten usah khawatir ya, nanti bisa dibicarakan. Pokoknya daftar dulu ya, nanti soal biaya bisa dibicarakan ya, insya Allah. Untuk jariyah ya, seorang orang tua kepada anaknya, yaitu yang paling utama adalah pendidikan, apalagi pendidikan yang berbasis agama. Dan kami juga dari Pondok PPTGM Darul Hikmah ya, alhamdulillah pekan kemarin pengajian Ahad pagi ya, spesial soft launching gedung baru ya, dan nanti insya Allah kami juga akan segera memulai pembangunan tahap berikutnya untuk pembangunan Pondok Darul Hikmah. Nah, monggo nanti Bapak Ibu yang pengen berkontribusi mengekalkan harta ya, agar hartanya semakin barokah ya, kemudian kemanfaatannya itu juga terus abadi ya, bisa berwakaf ya. Wakafipun apa? Nggih, uang tunai bisa ya. Kemudian bisa bahan material bangunan ataupun wakaf profesi. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah sekarang niku yang tren wakaf profesi ya. Wakaf profesi niku profesi apa yang dimiliki ya. Contoh seperti kemarin di Pondok Darul Hikmah ya, untuk rancangan bangunan ya, skema bangunan ya, itu kita tidak membayar arsitek ya, artinya arsitek itu memberikan wakaf berupa jasa. Nah, ini sungguh luar biasa. Nah, mungkin nanti ke depan misalkan dari pondok ya, ingin mendirikan klinik untuk kesehatan santri ya, mungkin dari Bapak Ibu yang profesinya dokter ya, nanti juga bisa, atau untuk wakaf profesi ya. Jadi wakaf itu tidak dalam arti sempit hanya uang ataupun harta saja. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk iftitah pada pagi hari ini ya, karena tadi saya membaca buletin ya, yang dibagikan judulnya nopo niki Bapak Ibu buletin ini? Nah, mengenal keajaiban hati ya. Jadi memang di dalam suatu doa ya, itu ada doa yang bunyinya ya Allah ya munqalibal qulub sabit qalbi ala dinik ya, memang hati itu mudah ya untuk berbolak-balik. Inna nafsa la ammaratum bisu ya,
Jadi hawa nafsu itu banyak cenderungnya terhadap hal-hal yang su. Nah, su niku napa? Sing elek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela. Jadi hati itu kalau kata Allah cenderungnya kepada hal-hal yang su. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, kita sebagai seorang muslim ya terkadang belum bisa menghadirkan bagaimana hati itu ketika menjalani rutinitas spiritual, ya, rutinitas spiritual dari sholat, kemudian puasa, zakat, ngaji, napa maos Quran, bahkan pengajian taklim seperti ini, hati kita ini belum memahami benefit atau keuntungannya pun nopo. Kemudian ketika kita sholat, ya, ketika kita zikir, ya, ketika kita zakat, ya, hati kita ini merasa biasa-biasa saja. Nah, padahal amalan-amalan tersebut merupakan amalan pondasi di mana agama Islam itu tegak. Sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, karenanya ada 4 hal, ya, ada 4 hal agar hati kita itu senantiasa hadir ketika menjalani spiritual ibadah, merasa hati kita itu tenang. Hati kita itu bertambah ketakwaannya kepada Allah. Salah satu, ya, yang pertama yaitu adalah menghadirkan nilai-nilai tauhid, ya, ketauhidan. Tauhid niku napa? Yaitu mengakui, ya, bahwasanya zat yang disembah berhak diibadahi secara mutlak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bapak Ibu. Nah, di dalam pengertian, ya, kemerdekaan menurut beberapa ulama, ya, kemerdekaan itu adalah penghambaan yang bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaan bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita ini menjadi hamba atau seorang muslim yang bebas, ya, beribadah, bebas untuk menjalankan muamalah kita terhadap sesama muslim. Artinya apa? Kita bukan orang yang terbelenggu. Terbelenggu itu pripun? Ya, terbelenggu karena godaan-godaan setan. Ya, kemudian terbelenggu karena kenikmatan-kenikmatan duniawi yang melalaikan. Kemudian terbelenggu dari sifat-sifat hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau hamba, ya, seorang muslim itu dikatakan merdeka, ya, dia bebas, ya, mengekspresikan namun dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian nilai tauhid itu juga menjadi dasar seluruh konsep aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi segala yang kita miliki itu untuk Allah saja. Ya. Jadi selalu menghadirkan nilai-nilai tauhid, ya, entah itu di dalam segala segmen kehidupan kita. Maka tauhid yang dimaksudkan ini juga bukan sebatas kepercayaan saja, tidak, ya, ataupun kewajiban saja, tidak, ataupun larangan, tetapi tauhid yang aktif.
Maka kalau Nabi Ibrahim ya alaihi salam itu mencontohkan bagaimana seorang muslim itu dapat mengimplementasikan atau mengamalkan yang namanya tauhid aktif. Yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu apa? Menghancurkan sesembahan kecuali menghancurkan sesembahan berupa patung-patung, menggerakkan semua orang untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, jadi yang dilakukan Nabi Ibrahim ini kan ya pemurnian itu tadi. Ini selaras dengan jalan juang atau pemikiran di Muhammadiyah. Jadi tauhid yang aktif, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya, adalah sholat. Maka di dalam Al-Quran ya, Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluarganya itu dijadikan keluarga yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi Bapak Ibu ya, tolak ukur ya, keluarga itu sehat, tolak ukur keluarga itu baik, salah satunya diukur dari sholatnya ya. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu doa seperti itu ya, agar keluarganya senantiasa menjadi keluarga yang mendirikan sholat ya, salah satunya karena sholat ini pondasi yang akan menghadirkan jiwa yang bisa mendalami peran kita sebagai seorang muslim ya. Sehingga nanti praktek kita muamalah ya, dengan orang lain ya, kemudian juga aktivitas kita, ekonomi dan lain sebagainya itu berdasarkan asas tauhid itu tadi ya. Jadi kalau tauhidnya benar, sholatnya bagus, nanti akan muncul gagasan-gagasan berupa etika, moral, pendidikan maupun politik yang sifatnya itu positif, bagus, sehingga tugas kita menjadi khalifatun fil ard atau pemimpin di muka bumi yaitu terwujud. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hal yang kedua yang bisa membuat hati kita itu ketika beribadah muncul rasa keajaiban ya, rasa kekuatan spiritual, salah satunya adalah ittiba ya. Ittiba niku napa Bapak? Napa ittiba? Ittiba niku mengikuti ya. Sinten sing diikuti? Nabi Muhammad. Nah, jadi hal yang kedua ya, yang perlu kita hadirkan adalah ittiba, yaitu nilai dasar beragama ya. Seorang muslim ya, itu dasarnya adalah ittiba atau mengikuti perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran ya dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya, ketaatan kepada Rasul ini merupakan ketaatan mutlak ya, jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar ya. Tetapi apakah Islam sekaku itu ya, nanti kita ada tiga ya, ada hal yang ketiga lagi ya. Jamaah rahimakumullah ya, ittiba kita. Jadi salah satu syarat diterimanya ibadah yaitu kalau ibadah itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi asal kalau di dalam kaidah usul fikih niku asal
hukum ibadah itu hukumnya haram. Ya, hukum asal ibadah itu hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Ini sebagai kehati-hatian kita agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan, ya. Kesesatan dalam beragama. Jadi sekarang sakniki niku macem-macem, enten aliran Islam kejawen, kanuragan, kemudian napa melih Bu? Islam Nusantara, Islam. Bahkan saya melihat di media sosial niku sholawatane nggo gamelan. Sholawatane nggo gamelan, adzan langgam Jawa. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena Al-Qur'an ataupun bahasa Arab itu lahnul Arabi. Ya, jadi diucapkan itu dengan lahn Arab. Jadi ya dengan intonasi Arab. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hal yang ketiga yaitu di dalam agama Islam itu mengenal yang namanya at-taisir. At-taisir itu artinya kemudahan. Ya, di dalam Islam, ya, yang pertama tadi tauhid, kemudian yang kedua tadi ittiba, ada hal yang ketiga lagi yaitu at-taisir. At-taisir itu artinya apa, Bu? Kemudahan. Ya. Jadi di dalam agama Islam, dalam menjalankan segala rutinitas ibadah, itu terdapat kemudahan. Terdapat yang namanya kemudahan. Lah, kemudahan itu di dalam istilah fikih niku namanya rukhsah. Ya, namanya rukhsah. Loh, fungsi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rukhsah ataupun keringanan kepada umat muslim, ya, kepada kita, salah satunya adalah agar kita bersemangat, ya, agar kita bersemangat. Contoh niki kula contoh, ya. Contoh, ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang kewajiban puasa, ya. Di akhir penggalan ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, karena itu barang siapa di antara kamu ada di mana maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia boleh tidak untuk berpuasa namun wajib untuk mengganti. Nah, coba misalkan kita sebagai seorang muslim, ya, kita diwajibkan untuk menjalankan perintah ibadah yang hukumnya itu mutlak atau wajib, misalkan seperti puasa. Kemudian pada saat puasa ndelalah gerah, ndelalah sakit, ya, loro. Nah, niku kita sebagai seorang muslim diberikan taisir atau kemudahan berupa apa? Boleh kamu tidak berpuasa tapi nanti setelah sehat mengganti. Coba bayangkan nek kula kalian jenengan niki loro terus kon poso, mesti ngedumel, ya, mesti nggih sambat, malah sakitnya nanti tambah parah. Lah nggih. Lah maka Islam itu hadir dengan kemudahan. Jadi tidak ada yang namanya ibadah kok mempersulit niku mboten enten. Nah, jenengan safar perjalanan jauh, misalkan Sragen Jakarta, salatipun angsal di qosor. Nah, tetapi untuk memahami bagaimana agama Islam itu penuh dengan kemudahan-kemudahan, caranya adalah dengan belajar. Dadosipun nggih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
menawi panjenengan niku wonten pengajian, wonten majelis taklim nggih. Entah itu majelis taklim al-YouTubiyah nggih, napa Facebookiyah. Nah, saat niki kan YouTubiyah dan Facebookiyah. Nah, itu bisa diakses. Nah, jenengan teng YouTube ngeklik bagaimana cara sholat jamak qashar misalkan, penjelasannya seperti apa ya, kemudian penjelasan tentang bolehnya tidak berpuasa ketika hamil misalkan. Nah, itu ada. Sekarang ini zaman yang penuh dengan berbagai akses kemudahan. Lah maka dari itu, nah, kita dengan kemudahan yang diberikan hendaknya untuk tetap bersemangat. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hal yang terakhir di dalam agama Islam itu mengenal prinsip maslahat. Jadi selain at-taisir atau kemudahan, Islam itu juga mengenal prinsip maslahat. Nah, kalau maslahat niku lawannya apa Bu? Madorot. Nih, lawannya madorot. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwasanya tidak ada mudharat dan memudharatkan. Jadi di dalam kitabnya beliau, ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Mustasfa min ilmi al-usul, ya, beliau berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istislah atau kemaslahatan sangat erat. Ya, maslahat menurut Imam Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Makanya adanya kemaslahatan dalam prinsip ajaran Islam itu menandakan bahwa penderitaan itu merupakan suatu hal yang harus ditinggalkan seorang muslim, ya. Sebab Islam tidak mengajarkan pencapaian prestasi ataupun pencapaian spiritual itu melalui penderitaan. Jadi segala hal yang menurut kita itu maslahat, ya, sesuai syar'i, ya, tentunya sesuai ajaran Islam. Nah, ini perlu kita dahulukan, ya. Ini Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang terakhir, prinsip yang terakhir kita sebagai seorang muslim yaitu sabar. Sabar atas apa? Atas perintah yang diwajibkan kepada kita, ya. Tentunya tadi, ya, adanya at-taisir atau kemudahan dan maslahat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beliau Ustadz Kiai Haji Ihsan Saifuddin, ya, sudah rawuh, ya. Maka dari itu kami akhiri sesi iftitah pada pagi hari ini. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.